Bab 457. Seperti kupu-kupu. Pada saat ini, 5.000 kilometer jauhnya dari pertempuran Wang Lin dan Red Butterfly, Zhou Wutai masih terbang. Tingkat kultivasinya di bawah Wang Lin, jadi dia masih mengejar. Saat pedang setengah bulan meluncur melewatinya, itu sangat mengejutkannya. Dia belum pernah melihat sesuatu yang secepat ini sebelumnya dalam hidupnya. Saat dia terbang, Zhou Wutai tiba-tiba mengerutkan kening dan berhenti. Lalu dia berbalik dan melihat ke belakang. Dia melihat awan merah mendekat dari kejauhan. Itu menyebabkan seluruh langit menjadi merah. Bahkan retakan di langit menghilang karena awan merah. Zhou Wutai menghela nafas. Dia segera menjadi sangat hormat dan berdiri diam. Belum diartikan awan merah itu seperti binatang buas kuno yang terbang melintasi langit. Ketika melewati Zhou Wutai, sebuah suara kuno datang dari dalamnya. Masuk. Zhou Wutai dengan cepat merespon dan terbang ke awan merah. Ada seorang lelaki tua berbaju merah di dalam awan merah. Dia menatap ke kejauhan. Meski kakinya tidak bergerak, awan merah itu terbang dengan kecepatan luar biasa. Zhou Wutai dengan hormat berdiri di samping lelaki tua itu. Zhou Wutai menyapa senior. Pria tua itu mengangguk dan melihat ke kejauhan. Matanya sepertinya mampu menembus ke kejauhan dan melihat pertempuran Wang Lin dan Red Butterfly sejauh 5.000 kilometer. Dia merenung sedikit sebelum dengan tenang bertanya, "Di mana Zixin?" Zhou Wutai menjawab, "Zixin dan saya bertemu dengan Wang Lin dan kemudian dia pergi sendiri." Pria tua itu menghela nafas dan berkata, "Lupakan saja. Mari kita abaikan dia. Anda mengikuti saya ke Gunung Roh." Dengan itu, awan merah melesat menuju Gunung Roh. Orang tua itu adalah Yun Kuei-si, klan abadi yang terlupakan menggunakan tengkorak leluhur. Dengan kekuatan tato dukun 12 daun, mereka mampu menembus segel cultivation planet kristal dan mengirim Yun Kuei-si ke dalam. Namun, jika leluhurnya masih hidup, dia mungkin bisa mematahkan batasan pada kultivasi planet kristal sepenuhnya. Karena mereka hanya memiliki kekuatan tato dari tengkoraknya, situasinya tidak terlalu ideal. Meski mereka bisa mengirim Yun Kuei-si ke dalam, ada batas waktu. Setelah batas waktu itu habis, Yun Kuei-si akan dibunuh oleh kekuatan misterius kristal planet kultivasi. Inilah mengapa saat dia masuk, dia tidak membuang waktu dan langsung menuju ke Gunung Roh di tengah. Pada saat ini, Qian Feng juga menyerbu ke arah Gunung Roh. Selain mereka berdua, ada beberapa orang lainnya yang bergegas menuju pusat makam Suzaku. Di antara orang-orang ini adalah anggota dari Forsaken Immortal Clan dan beberapa kultivator. Pada saat ini, ada seorang lelaki tua yang sudah berada di Gunung Roh. Meskipun dia terlihat normal, matanya memancarkan cahaya merah darah. Ada seekor monyet kecil di pundaknya, pancaran merah dari mata monyet itu bahkan lebih kuat. Orang tua itu berdiri di atas Gunung Roh. Di kehampaan di atas gunung ada sebuah pintu yang memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Pintu ini tingginya lebih dari 1.000 kaki dan memiliki retakan seperti bekas luka yang sangat mencolok di tengahnya. Merah di mata lelaki tua itu menjadi lebih intens saat dia melihat ke pintu. Dia mengeluarkan senyum menyeramkan saat dia duduk dan mulai berkultivasi. Monyet di pundaknya melihat sekeliling dengan tatapan ganas. Kembali ke Wang Lin dan Red Butterfly. Mawar merah yang berkilau memancarkan pesona yang lembut. Gambar kupu-kupu merah adalah sepotong akal ilahi yang dia sembunyikan.
Ini dia yang sebenarnya. Dia memandang Wang Lin dengan mata penuh kebanggaan dan berbisik, "Cheng Niu, bertindaklah sekarang, bunuh aku, hidup ini tanpa kehendakku tidak layak untuk dijalani. Aku, kupu-kupu merah, lebih baik mati daripada menjalani hidup ini." Pemandangan kupu-kupu merah melintas di kepala Wang Lin saat dia berbicara. Putri surga yang diberkati berakhir dalam keadaan seperti itu. Betapa menyedihkan. Wang Lin menghela nafas. Apa yang dilihatnya dalam gambar kupu-kupu merah ini bukanlah kebanggaan, melainkan kesedihan yang sangat tersembunyi di dalam hatinya. Kesedihan ini mengandung rasa sakit yang sangat dalam. Melihatnya akan menyebabkan hati siapapun bergetar. "Kupu-kupu merah, aku akan mengabulkan permintaanmu." Mata Wang Lin menjadi serius, lalu dia mengayunkan kapaknya. Dia tiba-tiba melompat ke udara, meraung, dan melemparkan kapak. Kapak melesat ke arah kupu-kupu merah seperti meteor yang dikelilingi petir. Kapak ini membawa aura yang kuat. Saat melintasi langit, langit bergetar seolah akan runtuh. Saat kapak semakin dekat ke tanah, itu menyebabkan tanah retak dan pecah. Red Butterfly mengangkat kepalanya dan menatap kapak. Sepotong indera ilahi yang tersisa di mawar berubah menjadi asap dan memasuki dahi tubuhnya. Pada saat ini, mata kupu-kupu merah tidak lagi dipenuhi dengan kehampaan dan niat bertarung. Pada saat ini, mata Red Butterfly dipenuhi dengan kejernihan, kebanggaan, dan kebencian. Red Butterfly perlahan mengungkapkan senyum tipis. Senyum ini dipenuhi dengan kegembiraan, itu adalah sesuatu yang jarang terlihat di wajahnya. Saat ini dia seperti gadis lugu yang telah menghilangkan semua kekhawatiran dari hatinya. Niat pertempuran yang mengerikan datang dari kapak saat turun dari langit. Seolah-olah ada raksasa tak terlihat yang memegang kapak dan mengayunkannya ke bawah. Meski senyum di wajah kupu-kupu merah itu indah, tetap saja ada sedikit kebanggaan. Kebanggaan ini adalah dirinya yang sebenarnya. Red Butterfly menghabiskan seluruh hidupnya dengan bangga, dan bahkan pada saat kematiannya, dia tetap bangga. Kebanggaannya setinggi awan dan menawan seperti kupu-kupu merah cerah. Kapak menembus langit, menciptakan embusan angin yang kuat dan serangkaian dentuman sonik yang bergema di langit. Kupu-kupu merah bahkan belum hidup selama 200 tahun, tetapi seperti kupu-kupu merah cerah itu, meskipun hidupnya cepat berlalu, keindahan dan kebanggaannya adalah hal-hal yang tidak dapat dilupakan orang. Meskipun harga dirinya membuat banyak orang tidak bahagia, meskipun kekejamannya membuat orang sulit untuk mendekatinya, dia adalah Red Butterfly. Kupu-kupu merah yang bangga. Kapak itu mendekati Red Butterfly. Ketika jaraknya kurang dari 100 kaki darinya, itu melepaskan kekuatan penghancur. Saat ini, jika Red Butterfly ingin melawan, dia memiliki kekuatan untuk melakukannya. Jika dia ingin menghindar, dia memiliki kemampuan untuk melakukannya. Namun, dia tidak menolak atau menghindarinya. Pada saat ini, matanya menjadi semakin cerah dan kebanggaan di matanya semakin kuat dan kuat. Namun, bercampur dengan kebanggaan itu adalah sepotong penyesalan. Meski disembunyikan dengan baik, Wang Lin masih melihatnya. Di saat-saat terakhirnya, Red Butterfly bertemu dengan tuannya. Dia melihat wajah tuannya dan mendengar suaranya. Dia ingat hutangnya kepada tuannya karena telah membesarkan dia dan kata-kata lembut dan kasar tuannya ketika dia masih muda. Semua ini muncul di matanya. Selain tuannya, ada sosok lain, seorang pemuda yang tampak lemah.
Matanya masih lembut saat dia diam-diam memperhatikannya. Setelah melihat sosok ini, Red Butterfly mengungkapkan senyum tipis. Adegan masih berkedip di depan matanya sampai berhenti pada satu sosok. Matanya dipenuhi dengan cinta untuk Red Butterfly. Dialah yang berani mencuri soul laser terlepas dari konsekuensinya. Selamat tinggal. Senyum Red Butterfly perlahan membeku. Kapaknya tiba. Mawar merah sebelum Red Butterfly melepaskan cahaya yang menyilaukan saat kelopaknya terbang satu persatu. Aliran darah keluar dari mulut Red Butterfly dan matanya perlahan redup, tapi rasa bangga yang mendalam dari antara alisnya tidak melemah. Tahun depan, saat bunga mekar, akan ada ladang mawar di planet Susaku. Akan ada mawar biru yang akan mekar di dataran utara. Wang Lin, itu adalah hadiahku untukmu. Mawar ya. Kehilangan kelopaknya hanya tersisa batangnya. Ketika kapak mendekatinya, itu benar-benar runtuh dan menghilang. Tanda merah muncul di antara alisnya saat darah keluar. Itu terlihat sangat mengejutkan. Kupu-kupu merah, kamu akan menghadapi satu cobaan dalam hidupmu. Ini akan menjadi ujian hidup dan mati. Jika Anda melewatinya, maka sisa hidup Anda akan tanpa masalah. Jika Anda tidak bisa melewatinya, maka semuanya akan hilang. Guru menggunakan nyawanya untuk membantumu meramalkan hal ini. Jadi harap berhati-hati. Kupu-kupu merah, aku khawatir cobaanmu akan berhubungan dengan Cheng Niu. Dia tidak bisa dibiarkan hidup. Red Butterfly berlumuran darah dan penglihatannya menjadi merah. Tuan, Anda meramalkan percobaan Red Butterfly, tapi sayangnya, Anda hanya melihat orang yang terjebak di tengah dan bukan Qian Feng, yang merupakan percobaan saya yang sebenarnya. Kapak itu menembus tubuh Red Butterfly dan mendarat di tanah. Itu menciptakan lubang yang dalam di tanah dan asap hitam perlahan keluar dari lubang itu. Retakan muncul di armor Red Butterfly. Retakan perlahan menyebar hingga menutupi seluruh armor. Dia memejamkan mata dan tubuhnya meledak menjadi kabut darah. Angin sepoi-sepoi menyebarkan kabut darah, menyebabkan kristal darah kecil menutupi area tersebut. Putri yang diberkati surga, Red Butterfly, meninggal. Wang Lin, bantu aku, bunuh Qian Feng, tolong. Wang Lin melayang di udara dan merenung dalam diam. Dia mengangkat kepalanya dan sepertinya telah mendengar pesan terakhir Red Butterfly. Menawan seperti kupu-kupu, meski pendek, keindahan kupu-kupu itu terukir di hati orang-orang, membuatnya sulit untuk dilupakan. Kupu-kupu merah mati, hanya menyisakan sepotong batu giok dan soul laser. Kedua benda ini melayang di sana, mengeluarkan aura kesepian. Wilayah Qian Feng adalah keinginan yang tak ada habisnya. Dia ingin melahap segalanya, untuk mendapatkan segalanya. Sebenarnya, bagaimana domain bisa dilahap? Apa yang diinginkan Qian Feng adalah saat terhubung dengan surga ketika seseorang memahami wilayah mereka. Dia melahap domain untuk mendapatkan pemahaman yang berbeda sampai dia dapat menyempurnakan domainnya sendiri hingga selesai. Informasi pada gioknya adalah apa yang dipelajari Red Butterfly dengan mengamati Qian Feng dalam beberapa tahun terakhir ini. Bab 458. Semua berkumpul. Wang Lin diam-diam menyaksikan tubuh Red Butterfly berhamburan. Setelah selesai, dia menghela nafas, mendarat di tanah, dan melambaikan tangan kanannya. Kapak itu terbang kembali ke arahnya dan dimasukkan kembali ke dalam tas pegangannya. Kemudian dia mengulurkan tangan dan meraih soul laser dari langit. Setelah memeriksanya dengan hati-hati,
dia juga memasukkannya ke dalam tasnya. Ada untaian indera ilahi tingkat ascendan pada Soul Lash yang tidak bisa dihapus Wang Lin untuk saat ini. Tetapi selama dia memilikinya di tangannya, dia yakin bahwa setelah semua ini selesai, dia dapat menggunakan bendera jiwa 1 miliar jiwa untuk mematahkan indera ilahi yang tersisa di atasnya dan benar-benar mendapatkan Soul Lash. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin sekali lagi melihat ke tempat Red Butterfly menghilang dan menggelengkan kepalanya. Kemudian dia mengambil langkah dan tubuhnya menghilang. Dia mulai menyerang ke arah Gunung Roh di kejauhan. Pada saat ini, awan merah Yun Kuezi bergegas melewati Gunung Roh dan tiba langsung di puncak gunung. Begitu sampai di sana, awan merah berubah menjadi tornado dan turun ke puncak gunung. Yun Kuezi berjalan keluar dari tornado merah dan Zhou Wutai dengan hormat mengikutinya keluar. Undefined Yun Kuezi melihat lelaki tua itu duduk di puncak gunung dengan monyet kecil di pundaknya. Dia sedikit mengernyit, tapi kemudian dia melihat lebih dekat dan ekspresinya berubah. Yun Kuezi menatap lelaki tua itu dan berkata, "Aku ingin tahu rekan kultivator mana yang akan datang melalui kepemilikan. Mengapa tidak datang dengan tubuh aslimu?" Pria tua itu membuka matanya. Dia dengan santai menatap Yun Kuezi dan berkata, "Kamu dan aku tidak mengenal satu sama lain, jadi mengapa penting jika aku datang dengan tubuh asliku atau tidak? Atau apakah Anda pikir Anda akan dapat mengenali lelaki tua ini?" Monyet kecil itu memekik ke arah Yun Kuezi dan matanya bersinar merah. Mata Yun Kuezi tenang saat dia melihat monyet itu dan kemudian dia tersenyum. "Jadi itu boneka." Mata lelaki tua itu menjadi merah saat dia menatap Yun Kuezi. Tepat pada saat ini, monyet di bahu lelaki tua itu memekik, merahnya menghilang dari mata lelaki tua itu, dan dia berkata, "Aku mau lihai." Dengan itu, niat jahat melintas di matanya sebelum dia menutupnya dan melanjutkan kultivasinya. Meskipun orang ini terlihat seperti berada di tahap akhir transformasi jiwa, ada perasaan misterius tentangnya. Orang normal tidak akan bisa mendeteksi ini, hanya orang yang telah mencapai tahap ascendan yang dapat merasakan ini dengan jelas. Orang ini bukan dari planet Suzaku. Yun Kuezi menatap lelaki tua itu sekali lagi sebelum menarik pandangannya. Dia kemudian melihat ke pintu raksasa dan diam-diam merenung. Dengan pemahamannya tentang makam Suzaku, dia merasa sangat terkejut sepanjang perjalanan ke sini. Ini benar-benar berbeda dari apa yang dikatakan Suzaku sebelumnya. Bentuk kehidupan itu jelas dibentuk oleh kekuatan misterius dari cultivation planet Crystal. Dari apa yang dia ingat, Suzaku sebelumnya memberitahunya bahwa makhluk hidup itu hanya muncul di bagian dalam makam Suzaku. Namun, Gunung Roh itu masih sama, pintu itu adalah satu-satunya jalan menuju makam Suzaku pertama. Kultivasi planet kristal disimpan di dalam makam Suzaku pertama. Namun, pintu ini tidak mungkin dibuka tanpa cultivation planet heart. Jika dia ingin masuk, dia harus menunggu sampai hancur sampai tingkat tertentu. Saat Yun Kuezi memeriksa pintu, ekspresinya sedikit berubah. Dia melihat ke bawah Gunung Roh dan kemudian menarik pandangannya. Tak lama kemudian, sosok Qian Feng dengan cepat berpindah dari dasar Gunung Roh ke atas. Saat dia muncul, dia dengan sangat hati-hati menatap Yun Kuezi. Kemudian dia pindah ke samping dan menemukan sudut untuk duduk. Tidak butuh waktu lama sebelum beberapa orang lagi tiba. Dua dari mereka Allah Dukun Berdaun 8. Ketika mereka tiba dan melihat Yun Kuezi, mereka sangat senang.
Mereka segera menghampirinya dan berdiri di sampingnya dengan tatapan hormat. Ada juga seorang kultivator yang datang. Dia mengenakan jubah biru serta topeng ganas yang menutupi wajahnya. Topeng itu mengeluarkan aura biru yang mencegah indera dewa untuk masuk. Setelah dia sampai di puncak gunung, dia melihat sekeliling dan kemudian diam-diam duduk di samping. 1 jam kemudian, 3 sinar cahaya melintas di langit menuju ke sini, tetapi saat ketiga sinar cahaya itu semakin dekat, seluruh gunung roh bergetar. Pintunya juga bergetar hebat dan lebih banyak retakan muncul di atasnya. Pada saat ini, tidak hanya gunung roh yang berguncang, tetapi seluruh makam Suzaku juga berguncang. Mirip dengan kejadian pertama, sejumlah besar bumi runtuh menjadi kehampaan dan sejumlah besar retakan muncul di mana-mana. Langitnya sama, keruntuhan terjadi di mana-mana. Ketiga sinar cahaya itu tidak pernah sampai ke gunung roh karena ketiganya mati karena celah yang muncul di dekat mereka. Guncangan kali ini berlangsung lebih lama dari sebelumnya, itu berlangsung selama 30 napas waktu sebelum berhenti. Selama waktu ini, seluruh bagian luar runtuh menjadi kehampaan yang penuh dengan retakan berbahaya. Masih ada pembudidaya yang mencoba memasuki makam Suzaku di kaki Gunung Suzaku, tetapi setiap orang yang masuk langsung terbunuh oleh celah tersebut. Lambat laun, semakin banyak orang yang masuk, tapi sepertinya makam Suzaku telah kehilangan batasannya yang mencegah orang untuk masuk. Setelah beberapa saat, beberapa pembudidaya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Akhirnya menjadi terlalu aneh dan tidak ada yang berani memasuki lorong itu lagi. Di mata mereka, bagian itu telah menjadi binatang iblis yang melahap para pembudidaya. Jika Anda masuk, Anda akan mati. Di Gunung Roh di tengah makam Suzaku, lebih banyak retakan muncul di pintu dan beberapa retakan saling terhubung. Setelah goncangan selesai, mata Yun Kuezi berbinar dan dia melihat ke pintu. Kemudian dia mengaktifkan energi spiritual surgawi dan melambaikan tangan kanannya. Cetakan tangan raksasa tiba-tiba muncul dan mendarat di pintu. Dengan sekali tekan, pintunya bergetar, tetapi retakan di atasnya tidak bertambah dan cetakan tangannya menghilang. Yui Kuezi mengerutkan kening dan dengan muram menunggu keruntuhan berikutnya. Namun, tatapannya sesekali melihat ke kaki gunung seolah sedang menunggu sesuatu. Pada saat ini, sesosok ungu berjalan dari kaki gunung. Orang ini adalah seorang wanita yang mengenakan kerudung ungu. Dia tidak sendiri, mengikutinya adalah 4 lelaki tua dengan tato bercahaya di dahi mereka. Setiap lelaki tua berada di tahap akhir pembentukan jiwa dan ada banyak luka di tubuh mereka. Wanita ini adalah Zixin. Alasan dia dan Zhou Wutai bisa tiba di sini sendiri adalah karena keduanya memiliki beberapa boneka tato. Boneka tato ini diberikan kepada mereka oleh Yun Kuezi untuk perlindungan. Setelah melihat Zixin, Yun Kuezi mengangguk dan memberi isyarat padanya untuk datang. Zixin menarik napas dalam-dalam saat dia melihat ke arah Qian Feng di sudut dengan kebencian yang mendalam di matanya, lalu dia berjalan menuju Yun Kuezi. Setelah Zixin tiba, mata Qian Feng tidak pernah meninggalkannya. Ekspresinya sangat jelek dan dia mengungkapkan niat membunuh yang kuat. Saat dia melihat ke arah Zixin, ada kilatan perjuangan yang menyakitkan di matanya. Saat Qian Feng menatap Zixin, dia berkata, kata demi kata, pelacur Zixin. Zixin memandang Qian Feng dan tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi kebencian di matanya sangat tinggi. Napas Qian Feng semakin kasar.
Dia memandang Yun Kuezi sebelum memaksa dirinya untuk tenang. Dia kemudian menatap Zixin dengan muram sebelum mencibir dan menutup matanya. Tepat pada saat ini, sosok lain muncul dari kaki gunung dan tiba di puncak. Saat sosok ini muncul, mayoritas orang di puncak memandangnya. Qian Feng tiba-tiba buka matanya dan sedikit rasa dingin melintas di matanya. Zixin segera menundukkan kepalanya. Dia mundur beberapa langkah untuk berdiri di belakang Yun Kuezi. Mata Yun Kuezi berbinar dan dia mengungkapkan senyum intrik. Zhou Wutai menghela nafas. Dia mengejar Wang Lin sebelumnya untuk memberitahunya sesuatu. Namun, dia tidak menyangka akan bertemu Yun Kuezi. Orang yang tiba di puncak gunung adalah Wang Lin. Setelah Wang Lin tiba, mata lelaki tua dengan monyet kecil itu memerah sesaat. Dia menatap Wang Lin dan tersenyum menyeramkan. Monyet kecil di pundaknya memandang Wang Lin dengan tatapan penuh permusuhan yang tidak disembunyikan. Orang yang memakai topeng juga menoleh untuk melihat Wang Lin. Matanya dipenuhi dengan kebingungan dan kemudian dengan kejelasan. Dia mengangguk pada Wang Lin dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Wang Lin tampak berantakan sekarang. Pakaiannya sangat usang. Sebelumnya, saat dia mendaki gunung, terjadi keruntuhan kedua. Dia mengalami kesulitan dengan munculnya semua celah, jadi pada akhirnya dia menggali lubang di sisi gunung dan tidak berani keluar sampai keruntuhan selesai. Jika dia tetap di udara, dia akan mati. Kakak Wang, Cheng Niu, Wang Lin, tiga panggilan berbeda datang dari orang yang berbeda di puncak gunung. Orang yang memanggilnya saudara Wang tentu saja adalah Zhou Wutai. Orang yang mengatakan Cheng Niu adalah Qian Feng, dan untuk suara kuno terakhir, itu adalah Yun Kuezi. Wang Lin dengan tenang menatap semua orang sampai tatapannya akhirnya tertuju pada Yun Kuezi. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu Yun Kuezi setelah mereka pergi terakhir kali. Tampilan berantakan dari sebelumnya benar-benar hilang, Yun Kuezi saat ini mirip dengan Zuxi. Wang Lin memandang Yun Kuezi dan Yun Kuezi memandang Wang Lin, keduanya terdiam. Tak lama setelah itu, Wang Lin tersenyum pahit dan berkata, "Junior menyapa senior." Yun Kuezi menghela nafas. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu juga datang ke sini." Wang Lin menamparkan tasnya dan sinar cahaya hitam keluar darinya. Di bawah komandonya, mereka terbang menuju Yun Kuezi dan berubah menjadi ukiran kayu saat mereka mendekatinya. Bab 459. Manusia dari besi dan batu. Ukiran kayu ini semuanya sama dan semuanya adalah seorang pemuda yang sangat tampan. Permintaan senior telah diselesaikan oleh junior. Setelah itu, Wang Lin duduk di sudut dan tidak berbicara lagi. Mata Yun Kuezi berbinar. Dia melambaikan tangannya dan semua ukiran kayu menghilang. Dia memandang Wang Lin sekali lagi sebelum mengalihkan pandangannya kembali ke pintu. Wang Lin tidak tertarik dengan bagaimana Yun Kuezi bisa memasuki tempat ini. Bagaimanapun, klan abadi yang terlupakan telah ada sejak lama dan dia bukanlah tipe orang yang harus menemukan jawaban atas segalanya. Wang Lin sudah menyerah untuk mendapatkan cultivation planet kristal, dia hanya ingin bagian jiwanya kembali. Belum diartikan lagi pula, kristal ini terhubung dengan semua makhluk hidup di planet Susaku. Wang Lin belum mencapai titik di mana dia rela mengorbankan nyawa semua orang di dunia demi keegoisannya sendiri. Tentu saja, jika seseorang memiliki permusuhan dengannya, itu adalah cerita yang berbeda.
Membunuh semua orang yang memiliki darah keluarga Teng menunjukkan bahwa Wang Lin sama sekali bukan orang suci. Setelah dia duduk, matanya berbinar saat dia melihat ke arah Qian Feng. Pada saat ini, Qian Feng juga melihat ke arah Wang Lin dan pandangan mereka saling bersilangan. Wang Lin mengungkapkan senyum dingin sebelum mengalihkan pandangannya ke arah pria bertopeng itu. Pria itu tampak asing dan Wang Lin tidak bisa mengenalinya. Akhirnya, pandangannya beralih ke lelaki tua aneh yang meninggalkan senyum menyeramkan itu. Siapa sebenarnya dia? Bahaya yang dirasakan Wang Lin dari lelaki tua itu beberapa kali lebih besar daripada yang dia rasakan dari Yun Kuesi. Rasa dingin melintas di mata Wang Lin saat dia menatap pria tua itu. Ketika lelaki tua itu memperhatikan tatapan Wang Lin, dia melihat ke arah Wang Lin dan menunjukkan senyum gelap. Senyum ini terasa sangat akrab bagi Wang Lin, tetapi dia yakin bahwa dia belum pernah melihat orang ini seumur hidupnya. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya datang dari kejauhan. Ada sosok cantik di dalam sinar cahaya itu. Dia menghindari celah dan mendarat di Gunung Roh. Wanita ini sangat cantik, tepi bawah gaunnya tampak seperti ombak yang bergerak naik turun, membuatnya tampak seperti bidadari saat dia berdiri di puncak Gunung Roh. Saat Wang Lin menatap wanita ini, wajahnya tenggelam. Wanita ini bukan siapa-siapa selain Liu Mei. Nyatanya, satu hal yang dikatakan Liu Mei benar, dia dan Wang Lin adalah tipe orang yang sama. Jauh di lubuk hati mereka masing-masing ada sepotong kekejaman. Wang Lin hanya melihat sekali sebelum menarik pandangannya. Ekspresinya dingin, tidak berbeda dengan bagaimana dia menghadapi Liu Mei sebelumnya. Setelah Qian Feng melihat Liu Mei, dia menunjukkan ekspresi gembira. Dia berpikir bahwa dengan dia di sini, kesempatannya untuk mendapatkan kembali bagian jiwanya telah meningkat 1 kali lipat. Liu Mei mengungkapkan sedikit kesedihan saat dia mengangkat kakinya dan berjalan menuju Wang Lin. Wang Lin mengerutkan kening. Dia tidak memiliki perasaan yang baik terhadap wanita ini. Hal yang terjadi dalam keadaan seperti mimpi itu hanyalah sebuah kecelakaan. Dia dengan dingin menatapnya dan berkata, "Aku tidak ingin ada yang menggangguku. Jangan mendekat." Liu Mei berhenti. Dia memandang Wang Lin dan bertanya, "Bisakah kamu benar-benar terbuat dari besi dan batu?" Mata Wang Lin tenang saat dia dengan dingin berkata, "Pergi." Liu Mei mulai menertawakannya. "Lalu status apa yang dimiliki Li Muwan di hatimu?" Mata Wang Lin dipenuhi dengan niat membunuh saat dia berkata, "Enyahlah. Meskipun domain Anda telah selesai, jika saya ingin membunuh Anda, itu tidak akan sulit. Jangan mulai mencari kematian." Tujuan dari kata-kata Liu Mei adalah untuk menghancurkan hati Dao Wang Lin, tetapi dia tidak tahu bahwa Li Muwan tabu bagi Wang Lin. Ia akan membunuh siapa saja yang menyebut namanya. Jika bukan karena ini bukan tempat yang baik, dia pasti sudah mengeluarkan bendera jiwa dan membunuh wanita ini. Wang Lin sangat peduli dengan beberapa hubungannya, tapi dia bersikap dingin terhadap orang asing. Dia adalah seorang pria yang terbuat dari besi dan batu, ini sama sekali tidak salah. Liu Mei samar-samar tersenyum, lalu dia berbalik dan berjalan menuju Qian Feng. Wang Lin menarik pandangannya dan kemudian melihat lelaki tua itu menatapnya. Mungkinkah orang ini dirasuki? Jantung Wang Lin berdetak kencang. Dia berpikir bahwa ini adalah satu kemungkinan. Jika tidak, tidak mungkin orang ini membuatnya merasakan keakraban seperti itu. Jika Wang Lin hanya manusia biasa,
dia tidak akan berpikir sebanyak ini hanya dari senyuman. Bahkan jika dia adalah seorang kultivator tingkat rendah, dia tidak akan mempertimbangkan kemungkinan itu. Tapi Wang Lin adalah kultivator transformasi jiwa tahap awal. Bahkan di antara bintang-bintang, mereka dianggap kuat dan tidak bisa diremehkan. Jika sebelum alam surgawi dihancurkan, pembudidaya transformasi jiwa akan sama dengan surgawi. Tubuh mereka akan terbuat dari energi spiritual surgawi dan mereka akan memiliki beberapa indera misterius. Indera ini sangat aneh, hanya pembudidaya yang kuat yang bisa merasakan ini. Jika tingkat kultivasi seseorang cukup tinggi, hanya dengan sebuah pemikiran, mereka akan samar-samar melihat kejadian di masa depan. Misterius dari teknik ini tidak mungkin untuk dijelaskan. Pada saat ini, Wang Lin memiliki perasaan ini. Dia tahu dia tidak salah. Senyum menyeramkan itu sangat familiar. Saya telah berkultivasi selama 600 tahun dan bertemu banyak musuh, tetapi untuk seseorang yang dapat membuat saya merasa seperti ini hanya dengan senyuman, hanya ada satu. Meskipun Wang Lin tampak tenang di permukaan, hatinya kacau balau. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menundukkan kepalanya. Kemudian pupil matanya menyusut dan matanya menunjukkan jejak ketakutan. Iblis Tusi, Tuo Sen. Wang Lin merasa tubuhnya menjadi dingin. Ketika berbicara tentang orang yang paling ditakuti Wang Lin di planet Suzaku, Zhu Zi bahkan bukan nomor 1. Tempat nomor 1 adalah milik pemuda seperti iblis yang dia marahi di tanah dewa kuno ketika dia hanya seorang kultivator formasi inti, Tuo Sen. Warisan dewa kuno dibagi menjadi dua, warisan kekuasaan dan warisan pengetahuan. Di antara dua warisan tersebut, warisan pengetahuan berisi semua pengetahuan Tusi, seperti bagaimana dewa kuno datang, taktik dewa kuno, dan banyak lagi. Bahkan ada peta bintang raksasa dalam ingatan Tusi. Ini adalah peta kemanapun dia pergi. Kenangan ini sangat membantu Wang Lin. Tanpa warisan pengetahuan, tubuh asli Wang Lin tidak akan mampu berkultivasi menjadi dewa kuno bintang 3. Tapi kenangan hanyalah kenangan, mereka datang tanpa kekuatan apapun. Ada banyak teknik dalam ingatan Tusi yang bisa langsung menghancurkan planet Suzaku. Dia tahu nyanyian dan metode dari semua teknik ini, tetapi dia tidak memiliki kekuatan untuk menggunakannya. Dia setidaknya harus mencapai tahap bintang 7 untuk menggunakan teknik ini. Inilah mengapa dia hanya bisa mengambilnya selangkah demi selangkah untuk membuat tubuh aslinya lebih kuat dan akhirnya menggunakan kekuatan penuh dari ingatan Tusi. Demikian pula, Tuo Sen berada dalam situasi yang sama. Dia mewarisi kekuatan Tusi, kekuatan dewa kuno bintang 8. Tetapi meskipun dia memiliki kekuatan, dia tidak dapat menggunakannya secara maksimal. Itu akan sama jika tubuhnya tidak memiliki meridian, tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dipegang tubuhnya, dia tidak bisa menggunakannya. Semua teknik yang dia kuasai adalah teknik yang dia pelajari setelah dia lahir. Melalui ini dia dapat menggunakan sedikit dari warisan kekuatannya, tetapi saat ini dia hanya dapat menggunakan sedikit saja, jadi dia tidak dapat menampilkan kekuatan penuh dari warisannya. Agar lebih akurat, batas kekuatan Yan G bisa dikendalikan Tuo Sen hanya sebanyak yang bisa digunakan oleh dewa kuno bintang 5. Dibandingkan dengan Tusi, yang pernah menjadi dewa kuno bintang 8, kekuatan ini terlalu lemah. Namun, dibandingkan dengan semua kehidupan di Suzaku, dewa kuno bintang 5 adalah keberadaan legenda,
keberadaan yang satu tingkat lebih tinggi dari kultivator ascendan. Harapan terbesar Tuo Shen adalah mendapatkan warisan pengetahuan. Setelah itu, dia hanya perlu waktu untuk menyerap semuanya, memurnikan tubuhnya, dan menjadi dewa kuno bintang 8 yang sesungguhnya. Pada saat itu, bahkan monster tua dari aliansi kultivasi itu akan membuatnya takut. Jika bukan karena apa yang dilakukan Wang Lin di tanah dewa kuno hari itu, Tuo Shen pasti bisa melarikan diri. Untuk lebih tepatnya, dia adalah Tusi, tetapi dia hanyalah bagian dari pikiran iblis yang muncul ketika Tusi gagal dalam teknik pembagian indera ilahi. Dia bertekad untuk menangkap Wang Lin. Wang Lin mengangkat kepalanya dan dengan santai mengamati pria tua itu. Kali ini tatapannya terfokus pada monyet kecil itu. Setelah mendapat ide kali ini, Wang Lin segera bisa melihat melalui mereka. Cahaya merah yang muncul di mata monyet kecil itu adalah aura unik dari orang-orang di dalam lautan darah. Wang Lin merasa sangat pahit di hatinya. Dia memikirkan 6 Desire Devil Lord, Meng Bungkuk, Kaisar Kuno, dan yang lainnya. Semuanya mati atau menjadi pembudidaya di lautan darah. Selain itu, ada para pembudidaya kuno itu. Mereka lahir sebelum kultivator manapun tiba di planet Suzaku. Tingkat kultivasi orang-orang itu juga sangat tinggi. Namun, dengan pengalaman Wang Lin saat ini, dia dapat menebak bahwa mereka belum melewati tahap ascendan. Itu pasti karena beberapa batasan yang dibuat oleh tanah dewa kuno yang mencegah tingkat kultivasi mereka meningkat selama ini. Namun, di tangan mereka ada beberapa teknik yang tidak diketahui oleh generasi mendatang. Begitu mereka menggunakannya, kekuatan mereka akan meningkat tajam. Tuo Shen, dia seharusnya belum sepenuhnya bebas, atau tidak perlu merasuki seseorang seperti ini, dia akan keluar untuk menemukan saya secara pribadi. Namun, mengapa dia tidak datang ke sini daripada memburu saya? Mungkinkah dia juga mengincar cultivation planet Crystal? Hati Wang Lin bergetar. Mungkinkah cultivation planet Crystal dapat membebaskannya sepenuhnya dari belenggu tanah dewa kuno? Mata Wang Lin berbinar. Tepat pada saat ini, Gunung Roh mulai berguncang sekali lagi dan serangkaian raungan menggelegar bergema dari langit. Runtuhnya muncul untuk ketiga kalinya. Sejumlah besar bagian dalam makam Suzaku runtuh menjadi retakan yang tak terhitung jumlahnya. Penggarap dan anggota klan abadi yang terlupakan yang tidak dapat menemukan Gunung Roh semuanya mati. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.